membesarkan nama-Mu. Kami berdoa Roh Kudus, Engkau tuntun dan pimpin kami. Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk kami melakukan hal-hal secara rohani. Kami melakukan perkara-perkara yang menyenangkan Engkau. Kami boleh memuliakan dan membesarkan nama-Mu Bapa di sorga. Kami berdoa buat acara ibadah kami pada saat pagi hari ini. Anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, tuntun langkah mereka. Kami berdoa bahwa pimpin mereka sehingga mereka boleh dengan penuh sukacita. Mereka boleh memasuki ruangan ini, kami boleh beribadah memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Tuhan memberkati mereka, baik singer, song leader, pemain musik yang menari tamborin dan lain sebagainya. Kami berdoa tangan Tuhan turun atas mereka. Kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus bekerja pagi ini. Kami boleh dibawa menghadap hadirat-Mu. Kami menikmati kasih sayang Tuhan. Kami boleh mengerti dan kami melakukan itu dengan sepenuh hati. Kami berdoa dan kami serahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa yang besar, bangsa yang di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote, ada di dalam genggaman tangan kasih sayang Tuhan. Engkau selamatkan bangsa kami, Engkau selamatkan pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Biarlah setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpuji nama-Mu. Kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami berdoa Roh Kudus tolong kami. Itu sebabnya kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang indah. Engkau adalah Tuhan yang besar. Nama-Mu bertahta di segalanya. Raja di atas segala raja. Nama-Mu layak untuk kami tinggikan. Nama-Mu layak untuk kami sembah, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya.
You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Bahkan dosa pun tidak mampu menyentuh kami, Bapa. Tinggalkan surga untukku, nyatakan kehadiranmu. Dosaku duduk dalam kasih-Mu, ku milikmu selamanya. Sungguh ajaib namamu, sungguh ajaib namamu. Oh Yesus Kristus Rajaku, sungguh ajaib namamu, tiada sepertimu. Sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Sungguh ajaib namamu, namamu Yesus. Maut pun tidak berkuasa lagi atas kami, Tuhan, sebab Engkau memegang tangan kami, Engkau melindungi kami, Yesus. Maut tak berkuasa mengalahkanmu, Kau bukan kekuatan dosa. Surga bersorak memuliakanmu, karena Engkau telah bangkit. Kau tak terganti
tergantikan. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Sebab itu kami akan mengucap syukur, kami akan menaikkan pujian kami hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Masih ada sukacita di antara kita? Haleluya. Sebab Dia adalah Tuhan yang tak tertandingi. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Pada siapa? Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh kau benar mendengar nama-Mu Tuhan. Saudara Yesus adalah Tuhan yang tertandingi. Boleh suarakan haleluya. Musik memuji Tuhan. Katakan Dia dengan segenap hati kita, karena Dia adalah Tuhan yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau kuat. Satu hati
di atas kepala. Dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk sahabatnya. Haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Dia adalah Tuhan yang indah, amin. Kasih-Nya tidak pernah terbatas. Dia selalu memegang tangan kita. Sungguh indah Kau Tuhan, Dia penuh kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Dia adalah menara perlindungan kita. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh
Kalau kami ada pada pagi hari ini bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi ini semata-mata oleh karena anugerah kasih setia dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan pimpinan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami, sehingga sukacita surgawi menjadi bagian dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berikan hikmat bagi kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkarya, sehingga firman Tuhan pagi hari ini membawa kami kepada satu pengenalan yang lebih dalam kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini ya kita ada di rumah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu Gembala kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Muhnizar Muhtar. Saya pelayanan ada di Cirebon, Jawa Barat. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 90 ayat 10 dan ayat 12. Sebetulnya Mazmur ini secara keseluruhan dari Mazmur 90, tetapi saya akan bacakan 2 ayat aja, 10 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini adalah Mazmur satu-satunya yang ditulis oleh Musa. Dari 150 pasal, Mazmur 90 ini adalah satu-satunya Mazmur yang ditulis oleh Musa. Mazmur ini ditulis oleh Musa di tengah kefanaan kemurka Allah di hadapan manusia. Oleh sebab itu umat Tuhan diajar untuk hidup bijaksana dan berharap hanya kepada kasih setia Tuhan. Di dalam kefanaan manusia, kita berharap hanya kepada kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang penulisan Mazmur ini adalah ketika Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir keluar dia. Dan berada di padang gurun, Musa sendiri menyaksikan betapa generasi demi generasi selama 40 tahun itu berganti. Ada banyak kematian ketika bangsa Israel melewati padang gurun itu. Generasi berganti dengan generasi yang lebih muda lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang terus berubah, penuh dengan ketidakpastian. Dunia menawarkan banyak hal, tetapi tidak ada satupun yang kekal. Mazmur ini menuntun kita untuk melihat hidup dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia, tetapi dari sudut pandang Allah. Yaitu Allah yang kekal dan kita yang fana. Dan perlu memiliki hikmat untuk dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Musa menulis Mazmur 90 ini ketika dia melihat bahwa manusia itu hanya manusia yang fana. Tetapi Musa itu mengarahkan kepada umat bahwa kefanaan kita ada Allah yang kekal.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya reuni ya, beberapa kali saya ikut reuni, biasanya yang ditanyakan waktu reuni itu apa? Pada waktu kita bertemu dengan teman setelah mungkin teman yang sudah lama yang tidak kita temui, dan pada usia 40 tahun itu apa kira-kira yang kita tanyakan? Berapa anakmu? Anakmu berapa? Umur 50 tahun, rubah lagi, cucumu berapa? 60 tahun, teman kita yang sudah meninggal berapa ya? Kami reuni itu kami hitung dia, dari 326 ya. Bapak Gembala Saudara adalah teman seangkatan kami, saya di Batu Malang ya. Jadi kami kalau reuni itu sering juga bertanya ya, seperti itu. Ya, ketika umur 60 tahun kita ini bikin daftar yang meninggal teman kita sudah berapa orang ya. Kami hitung-hitung sudah 60 orang dari 320 orang. Ya, sudah banyak. Karena saya sendiri sudah 66 umur sekarang ini ya. Sudah lama. Waktu masuk sekolah kitab umur 25 tahun. Jadi 42 tahun kami ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ketika umur 80 tahun. Apa ya kira-kira ya? 80 tahun itu ketika kita bertemu dengan teman lama. Bukan, kamu siapa ya? Jadi apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kesehatan kita dan otak memori kita makin lama makin menyusut. Itulah kefanaan kita manusia karena dosa dan murka Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak menyadari bahwa fisik kita semakin merosot. Dengan segala aktivitas kita tidak menyadari kalau fisik kita, otak kita ini sudah menurun. Saya kadang-kadang memanggil nama anak saya aja sudah salah. Ya, apalagi itu satu rumah. Itulah kondisi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Kita tidak sadar semakin hari kita semakin tua. Dengan usia yang semakin bertambah tua ini, apa yang selalu kita minta kepada Tuhan? Coba Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa-doa Bapak Ibu apa kira-kira kepada Tuhan? Minta kesehatan, ya, minta berkat Tuhan, ya itu baik, tidak salah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Musa katakan kita harus menghitung hari-hari yang kita lalui. Kalau kita menghitung hari-hari yang kita lalui, hari demi hari yang kita lalui, itu kita diajar untuk hidup bijaksana. Kalau kita tidak menyadari, ya, kehidupan kita semakin hari semakin tua, kita tidak akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara sifatnya. Dikatakan umur manusia itu adalah 70 tahun. Itu batas usia 70 tahun. Itu kalau tidak kena kolesterol, tidak kena diabetes, tidak kena penyakit jantung, ya 70 tahun. Kalau lewat 70 tahun itu adalah bonus Bapak Ibu, bonus dari Tuhan. Dan 80 itu dikatakan kebanggaan adalah satu penderitaan dan kesukaran. 80 tahun itu kita banyak lihat ya, kemampuan orang harus bergantung kepada keluarga. Ya, harus dituntun, harus di ini. Ya, itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kehidupan kita di dalam dunia ini. Jadi kita diingatkan oleh Musa supaya kita belajar menghitung hari-hari yang kita lalui. Inilah sebuah doa yang menata kembali hidupnya. Bagaimana Musa menata kembali hidupnya? Ya, ketika di padang gurun itu Musa ya mungkin sudah lewat 80 tahun, sudah banyak kesukaran dia hadapi. Sehingga dia menyadari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kondisinya itu dia sadari.
Sehingga dia mengingatkan kepada umat Tuhan supaya hidup bijaksana. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak menghitung hari-hari hidupnya di dunia ini. Kebanyakan orang menghitung apa? Menghitung uang. Kalau menghitung uang, saya lihat orang 4 jari itu menghitung orang sambil tutup mata, ya, atau sambil ngobrol juga bisa menghitung uang. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak banyak orang menghitung hari yang dijalaninya. Ada kala juga orang menghitung bukan hanya menghitung uang, tapi menghitung kesalahan orang lain. Ketika bangun tidur, gak bisa tidur, apa yang dihitung? Kesalahan orang lain. Aduh, si A sudah menyakitkan hati saya, si B sudah melukai hati saya. Kadang-kadang gitu yang kita hitung di dalam sehari-hari kehidupan kita. Bukan hanya menghitung uang, bukan hanya menghitung kesalahan orang, tetapi kadang-kadang kita menghitung kebaikan kita kepada orang. Kita hitung kebaikan orang. Ya. Orang ini pernah berhutang budi kepada saya. Orang itu pernah berhutang kepada saya. Perbuatan baik yang pernah kita lakukan, kita bisa ingat. Tetapi kesalahan yang kita perbuat atas diri orang lain, bukan saja kita tidak ingat, bahkan kita tidak sadar. Coba kita bisa menghitung uang, mengingat kesalahan-kesalahan orang, mengingat kebaikan kita kepada orang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, janganlah kita menghitung-hitung kebaikan kita kepada orang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang menghitung. Teruslah berbuat baik. Lupakan kesalahan orang lain. Kita bisa ingat kesalahan orang lain, tapi kita jangan menaruh kepahitan, menaruh dendam. Memori kita mungkin bisa mengingat, tapi jangan kita menaruh sampah kepahitan di dalam hati kita. Dimanapun kita pasti ada terjadi berbenturan. Tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita buat kepada orang, biarlah Tuhan sendiri yang menghitung kebaikan kita. Jangan kita sibuk menghitung kebaikan kita kepada orang, tetapi sibuklah terus berbuat kebaikan. Amin. Mintalah kepada Tuhan agar diajar menghitung hari-hari yang kita di dunia ini. Jadi di dalam doa kita rubah mindset doa kita. Di samping kita berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan kita, jangan lupa berdoa untuk agar Tuhan memberikan kita hikmat untuk menghitung hari-hari yang kita lalui. Sehingga itu membuat kita memiliki hati yang bijaksana. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya menghitung hari-hari kita di dunia ini? Pertama, menyadari betapa sedikitnya hari-hari hidup manusia di dunia ini. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Masa 70 tahun itu panjang apa pendek Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan? Pendek. Kalau kita bandingkan dengan usia lebah, lalat itu cuma hanya 4 minggu. Berarti 70 tahun itu panjang. Tetapi kalau kita hitung, kita bandingkan dengan kura-kura. Kura-kura itu bisa masa hidupnya 200 tahun bahkan lebih. Berarti masa 70 tahun itu pendek.
Nah, usia 70 tahun itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin pendek jika dibandingkan dengan Allah yang kekal. Hidup kita ini pendek sekali di dunia ini ya. Alkitab mencatat manusia yang paling panjang umurnya adalah Metusalah. Metusalah itu umurnya 969 tahun. Hanya kurang 31 tahun lagi dia mencapai umur 1000 tahun. Tetapi tidak ada satupun orang di dalam dunia ini yang mencatat umurnya 1000 tahun. Namun seandainya pun ada yang mencapai 1000 tahun, ayat 4 mengatakan, ya, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ya, 1000 tahun pun kalau ada, hanya 1 hari di hadapan Tuhan. Petrus pun mengatakan, Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8, tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Hidup manusia 1000 tahun pun hanya 1 hari di hadapan Tuhan. Ini memberitahukan kepada kita bahwa betapa fananya dan singkatnya hidup manusia di dunia dibandingkan dengan Allah yang kekal. Kita harus memiliki kesadaran akan sementaranya hidup dan singkatnya hidup di dunia ini. Waktu kita terbatas. Angka 70 tahun itu sebuah batasan. Kalaupun lebih dari 70 tahun itu adalah bonus. Jikalau Allah memberikan kepada kita usia 70 tahun nih, ya, maka 70 tahun itu kalau dikalikan 365 hari, itu hidup hanya 26.000 hari. 26.000 hari. Kelihatannya banyak 26.000 hari. Namun itu singkat jikalau dibandingkan dengan kekekalan. Kekekalan yang kita alami, yang akan kita peroleh nanti, itu jauh lebih daripada hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau dihitung hidup saya hitung hidup saya tadi malam itu, saya sudah persiapkan firman Tuhan untuk saya memberitakan ini. Jadi saya hitung, saya udah berapa hari sih hidup di dalam dunia ini. Dan kebetulan tadi Bapak Gembala katakan ada jemaat yang dipanggil Tuhan. Saya siapkan firman Tuhan ini tadi malam. Sudah berapa hari ada berapa firman Tuhan, tapi saya kok ininya ke firman Tuhan ini, ya, sehingga saya hitung hidup saya sampai hari ini. Jika dihitung 1 tahun 365 hari, maka saya telah hidup selama 24.034 hari. Kelihatannya banyak, tetapi setiap hari kita tidak rasakan, ya, waktu itu begitu cepat. Ketika saya masuk sekolah Alkitab, saya usia 25 tahun ketemu sama Bapak Gembala Saudara. Tetapi sekarang saya udah usia 66 tahun. Kami sudah sama-sama opa, ya. Ya opa, ya. Pak Gembala belum. Ya, saya doakan supaya cepat, ya, dapat cucu, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Makanya pemazmur mengatakan, ada satu mazmur di dalam 39 ayat 5, Mazmur 39 ayat 5 katakan, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku ini." Ini kata pemazmur. Ajal kita sudah ditentukan oleh Tuhan dan dibatasi olehnya. Kita tidak tahu kapan setiap kita dipanggil untuk pulang. Kita hanya tahu bahwa kita semakin dekat menuju ke batas umur kita. Hidup ini seperti sebuah buku. Ya. Buku itu kalau kita membaca buku bacaan, kita buka halaman pertama, setiap hari kedua, ketiga, keempat, sampai halaman terakhir.
Di dalam halaman terakhir itu tidak ada kata bersambung, tetapi selesai. Itulah yang hari-hari yang kita lalui Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan hidup kita juga dikatakan oleh pemazmur, oleh Musa dikatakan, ya, hidup kita ini seperti bunga rumput. Pagi dia bertumbuh dan berkembang, dan sore dia menjadi lisut dan layu. Itulah kehidupan kita di dalam dunia ini. Dan kita satu saat pasti akan berpulang ke rumah Bapa di surga. Tapi kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan hidup di dalam dunia ini. Jangan katakan saya masih muda. Jangan katakan saya masih sehat. Kematian bukanlah ditentukan oleh umur. Kematian bukanlah ditentukan oleh kesehatan saudara, kebugaran saudara. Kematian itu kapan saja dan di mana saja, kalau Tuhan sudah tentukan, tidak ada satupun yang dapat menolak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghitung ini umur kita ya sekarang ini, 70 tahun batas umur kata Musa. Musa berkata 70 tahun batas usia manusia. Kalau kita hitung 7 hari ya, mulai dari Minggu sampai Sabtu itu 7 hari. Kita umpamakan ya, anak bayi yang baru lahir sampai 10 tahun masih bisa dikatakan berada di hari pertama, hari Minggu. Anak yang berusia 10 tahun sampai 20 tahun berarti sudah berada di hari Senin. 20 tahun sampai 30 tahun berada di hari Selasa. 30 sampai 40 tahun berada di hari Rabu. 40 tahun sampai 50 tahun berada di hari Kamis. 50 tahun sampai 60 tahun maka dia sudah berada di hari Jumat. Yang berada di 60 tahun sampai 70 tahun maka dia sudah berada di hari Sabtu. Kalau saya sekarang berada di hari Sabtu siang menjelang sore. Coba Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing hitung. Saya berada di hari apa ya sekarang? Masih sampai gak saya nanti di hari Sabtu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita mesti menghitung hari kita di dunia ini? Mengapa kita harus menghitung hari kita di dunia ini? Untuk menyadarkan kita, ya, untuk menyadarkan kita betapa sedikitnya hari-hari kita di dunia ini. Kita biasanya hanya pandai menghitung umur kita dengan cara menambah. Ya, wah, umur saya sudah bertambah 1 tahun lagi. Saya berulang tahun. Kalau kita renungkan, kita tuh bukan sedang bertambah usia kita, tetapi usia kita tuh sedang berkurang. Sama kita dengan menyobek kalender ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan punya kalender ya tahunan. Setiap habis bulan disobek, setiap habis bulan sobek. Itu sudah mengurangi hari-hari kita di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menghitung hari-hari kita? Kita menghitung hari-hari kita supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Beroleh hati yang bijaksana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu Musa katakan, ajarlah hambamu menghitung hari-hariku di dunia ini. Makna dari menghitung hari adalah menyadari betapa singkatnya hidup kita di dunia. Itu yang pertama.
Yang kedua, menghitung hari berarti mengevaluasi atau menilai hidup yang sudah kita jalani di dalam dunia ini. Jadi kita menghitung hari bukan hanya menyadarkan kita betapa singkatnya hidup di dunia ini, tetapi menghitung hari supaya kita mengevaluasi hidup kita ini. Selama hidup di dunia ini, apa sih yang sudah saya kerjakan? Apakah hidup saya sudah berguna? Apakah hidup saya sudah bermanfaat? Apakah hidup saya sudah saya gunakan untuk kemuliaan Tuhan? Apakah yang membuat hidup kita tidak menjadi bermakna? Hidup kita tidak menjadi bermakna karena dosa, karena kita di bawah murka Allah. Karena dosa dan murka Allah itulah menjadikan hidup kita tidak bermakna. Oleh karena dosa dan karena manusia hidup di bawah murka Allah, maka hidup manusia itu menjemukan, harus bekerja keras dan sering kali dalam masalah. Mazmur 90 ini merupakan sebuah refleksi yang suram dari hidup manusia. Dan bahkan masa depan yang suram dari hidup manusia karena dosa dan murka Allah. Ayat 7 mengatakan, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Itu di ayat yang ke-7. Hubungan antara manusia dengan Allah dirumitkan oleh karena kesementaraan hidup dan karena dosa. Dosa manusia itu walaupun disembunyikan bagaimanapun dari sesama kita, tetapi tidak bisa disembunyikan di hadapan Allah. Ya. Apapun yang kita kerjakan, tidak ada yang dapat disembunyikan di pemandangan Tuhan. Kita mungkin bisa bersandiwara di depan, di dalam keluarga, di teman-teman, kita bisa bersandiwara. Kita menyembunyikan apa yang menjadi hobi kita, apa yang menjadi kebiasaan buruk kita. Tetapi di hadapan Tuhan itu tidak bisa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa keturunan Adam sebelum air bah berumur panjang. Metusalah itu berumur 969 tahun. Tetapi oleh dosa dan kejahatan manusia, umur manusia itu semakin diperpendek. Pada zaman Nuh itu umur manusia menjadi dari 900-an pada zaman Adam. Pada zaman Nuh itu menjadi 120 tahun karena dosa. Tetapi semakin ke sini umur manusia itu dikatakan makin terbatas, hanya 70 tahun. Nah, kalau lewat 70 tahun dikatakan bonus, dan kalau lewat 80 tahun itu adalah kebanggaannya penderitaan dan kesukaran. Itulah kehidupan manusia di dalam dunia ini. Dan ada kesamaan ya, walaupun orang umur 700 tahun, 120 tahun atau 70 tahun. Berapapun umurnya zaman dulu, zaman Nuh dan sama sekarang 70 tahun, maka manusia juga akan mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup manusia penuh dengan kesukaran dan penderitaan. Itulah yang menjadi kebanggaan bagi orang yang sudah mengalami karunia mungkin 80 tahun ke atas. Tetapi kesukaran penderitaan yang menjadi kebanggaannya. Dan inilah yang menjadi perenungan dari Musa. Dari kehidupan manusia yang 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Walaupun hidupnya 80 tahun, kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Artinya adalah hidup kita ini singkat dan harus selalu dievaluasi. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Jikalau selama ini menjalani dengan buruk dan hidup dalam dosa, maka saatnya kita mengevaluasinya untuk diperbaiki sekarang
dan juga dengan pertobatan. Yang kedua, kita menghitung hari-hari itu supaya kita dapat mengevaluasi kehidupan kita. Yang pertama tadi kita menghitung hari supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Tetapi yang kedua, kita harus mengevaluasi hidup-hidup kita nih. Untuk ke depan ini kalau kita sudah melakukan hal-hal kebiasaan yang tinggalkan itu, bertobat, berpaling kepada Tuhan. Karena kehidupan orang itu tidak dapat diprediksi. Kita tidak dapat menghitung hari-hari kita selama di dunia ini. Daud berkata, selangkah di hadapanku itu adalah maut. Apakah kita sudah siap? Kalau maut menjemput, apakah kita sudah siap? Itu yang dipertanyaan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bukan hanya mengevaluasi dosa-dosa kita, tetapi juga evaluasi kembali bagaimana pelayanan kita dan bagaimana kehidupan rohani kita. Apakah saudara selama ini sudah rajin baca Alkitab? Siapa yang setiap hari baca Alkitab? Jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau kita mengevaluasi hidup kita ini, ya, kita terus terhubung dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui membaca firman Tuhan. Kita melalui pelayanan kita, melalui kita setia berdoa. Ada Beston pagi di sini Bapak Gembala. Oh, di pastori ya. Iya. Kalau di pastori udah pasti ya Bapak Gembala ya. Hidup hamba Tuhan itu tidak jauh dari firman Tuhan dan doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap beribadah berapa banyak jiwa yang sudah saudara kuatkan, sudah bawa kepada Tuhan. Evaluasi hidup kita. Hasil dari menghitung hari-hari kita adalah kita memperoleh hati bijaksana dalam menjalani hidup ini. Hati yang bijaksana sangatlah penting agar kita dapat mengatasi hidup yang sementara dan jahat ini. Bagaimana kita menjalani dengan bijaksana hidup yang singkat ini, yakni dengan memohon anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, kita mohon kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Agar anugerah Tuhan itu terus ya menjadi bagian dalam hidup kita, menyadarkan kita untuk semakin hari lebih baik daripada hari kemarin, daripada bulan kemarin, daripada tahun kemarin. Manusia bisa saja sadar akan singkatnya hidup dan adanya dosa dalam hidupnya. Namun mereka meresponnya dengan cara berbeda. Ada banyak orang merespon tentang kehidupan ini atau mengevaluasi ini. Ada banyak orang yang berbeda caranya. Ada yang orang merespon hidup ini, udahlah nanti ajalah saya melayani Tuhan, nanti ajalah saya ke gereja. Kalau saya sudah menjadi tua baru saya ke gereja. Hidup saya ini saya puas-puaskan dulu. Masa muda saya nikmati dulu. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan robah pikiran kita. Kita akan robah cara pandang hidup kita, cara pandang pikir kita menjadi cara pandang Allah. Menjadi cara pandang Musa yang sudah melihat bagaimana kehidupan yang dialaminya selama memimpin bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Oleh sebab itu dia membuat Mazmur ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, bagaimana menjalani hidup yang bijaksana? Menjalani hidup yang bijaksana yaitu dengan percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Kristus
dan memohon anugerahnya buat kita setiap hari. Percaya akan pertolongan Tuhan. Dengan tidak meragukan anugerah Tuhan, kasih karunia Dia setiap hari di dalam kehidupan kita. Artinya kehidupan kita ini terus terhubung, memiliki intimasi dengan Tuhan. Merasakan dan menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam doa-doa kita bukan hanya memohon berkat materi saja, kesehatan saja, atau perlindungan Tuhan. Itu baik dikatakan. Tetapi mintalah anugerah Tuhan untuk kerohanian kita yang dituliskan di dalam ayat 13-17 tadi. Marilah kita menjalani hidup yang singkat ini dengan bijaksana, dengan bersandarkan kepada kemurahan Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kehidupan kita senantiasa kita sadar bahwa hidup kita ini singkat. Kita tidak tahu berapa usia kita, kapan kita meninggalkan dunia ini, pulang ke rumah Bapa, kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan, hidup kita selama ini, selama di dunia ini yang kita jalani, hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari yang kita lewati ini, biarlah terus hidup kita ini boleh menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Ya, untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan, memberi pengharapan kepada orang yang letih lesu. Ya, sekalipun kita dalam dunia ini mungkin banyak problema juga. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu yang memampukan kita, sekalipun kita ada masalah, kita membawa orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan masalah untuk datang kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan kepada kita semua, menyadarkan kepada kita bahwa hidup kita di dalam dunia ini sifatnya bukan kekal, hanya sementara. Nanti kehidupan kita kekal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah pujian ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan mengingatkan kembali akan firman Tuhan ini. Setiap kita nyanyikan pujian ini, kita diajar dan kita diingatkan untuk kita hidup bijaksana, memiliki hikmat dan bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar kami beroleh hati, agar kami rencana-Mu
Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan, Saya mohon dengan kasih Bapak Edi untuk merespon firman Tuhan. karya-Mu. Yesus, kami bersyukur. Mari sekali lagi katakan mulialah nama-Mu. Mulialah Nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Inilah doa kami pagi hari ini. Pimpin kami, pimpin hidup kami. Setiamu Tuhan, dalamlah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus, kami bersyukur kepadamu. Yesus, kami bersyukur. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, 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 haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur karena kemurahan-Nya, kita bersyukur karena kebaikan-Nya. Kalau kita masih hidup sampai pagi hari ini karena kemurahan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang sudah menyatakan kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberikan kami kesempatan untuk kami hidup sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap kebaikan yang Kau percayakan dalam setiap kehidupan kami, buat setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh menikmati anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami masih bisa ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu. Kalau kami masih bisa bernapas sampai pagi hari ini hanya karena anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk menghargai kehidupan ini. Kami tidak tahu sampai berapa lama umur kami di hidup ini, tapi menjadi kerinduan kami. Ajari kami Tuhan untuk belajar menghitung hari-hari kehidupan kami. Setiap persoalan yang Kau izinkan datang dalam kehidupan kami, ajari kami mengucap syukur dalam semuanya Tuhan, sehingga kami bisa memiliki hati yang bijaksana. Kami bisa menilai kehidupan ini, menyikapi kehidupan ini, untuk terus mempercayakan hidup ini kepadamu Tuhan. Kami sadar kami manusia yang berdosa, manusia yang lemah. Kami tidak bisa bergerak sendiri. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan terus mempercayakan hidup ini kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami juga untuk mengevaluasi kehidupan ini. Kami sadar seringkali kami salah, seringkali kami lengah, seringkali kami lalai, seringkali kami mengecewakan Engkau, tidak mensyukur kehidupan ini. Lewat hari-hari yang kami jalani, ajari kami terus mengevaluasi. Sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan yang harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Lewat firman-Mu ini Tuhan, kami boleh belajar menghargai kehidupan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai kehidupan hamba-Mu, memberkati keluarga hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga buat firman Allah pagi hari ini. Kalau sebentar kami mau belajar Tuhan, mengucap syukur lewat memberikan korban persembahan. Tuhan, kuduskan setiap persembahan kami. Apa yang kami berikan, kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Layakkan setiap korban kami, sehingga korban persembahan kami berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kemurahan-Mu lewat firman-Mu. Dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas semua anugerah dan pertolongan-Mu yang sudah Bapa berikan bagi kami hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Terima kasih buat persembahan-persembahan, baik yang pertama untuk kas gereja, yang berikut untuk kami hamba Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong apa yang sudah kami berikan itu boleh menjadi kekuatan dan boleh Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda. Engkau membuka pintu-pintu kami agar jemaat Tuhan yang sudah memberi, mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Sama dan perkebunan, peternakan, rumah tangga, bahkan pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami punya kesempatan untuk berdoa. Kami angkat tangan kami memberkati anak-anak sekolah minggu yang Bapak percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kasih setia Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sudah begitu dahsyat bagi kami. Kami berdoa Tuhan akan memberkati mereka sehingga mereka semakin besar, semakin dicintai, mengasihi Tuhan, semakin dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang melayani mereka, juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Bahkan ibu hamil yang Tuhan percayakan bagi mereka untuk sebentar lagi akan melahirkan, kami berdoa tangan Tuhan terus kuat atas mereka. Berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka. Mereka boleh mengalami hal yang dahsyat daripada Tuhan. Seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kami taruh dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan boleh meliputi dan membawa kami pulang ke tempat kami masing-masing. Kita akan tangan kita ke atas dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir daripada kita pada saat pagi ini, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kiranya boleh turun menyertai bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kembali kali yang kedua. Kita pulang dengan membawa pulang berkat, baik berkat jasmani maupun rohani, hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.